sedikit lebih baik dibandingkan rival-rivalnya, Q3 dan juga BMW X1. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Mercedes-Benz GLA, SUV terkecil dari Mercedes-Benz ini pertama kali diluncurkan di Indonesia pada September 2020 lalu. Namun kini berjarak 9 bulan dari peluncurannya, Mercedes-Benz Indonesia memutuskan untuk merakit GLA ini di Indonesia bersama dengan A200 versi sedan. Beberapa waktu lalu kami sudah beberapa kali mereview berbagai macam basis dari A-Class, mulai dari I-Class hatchback, A-Class sedan, A35 versi AMG-nya, review CLA45 juga, GLB, SUV 7-seaternya. Dan sekarang kami sedang berada di Mercedes-Benz GLA, yaitu adalah SUV terkecil dari Mercedes-Benz, yang juga merupakan satu basis dengan A-Class. Nah, memiliki peruntukan yang berbeda dengan GLB. Bagaimana GLA dapat mengisi pasar yang berbeda dengan GLB? Langsung aja kita bahas di review ini. So this is it, the new Mercedes-Benz GLA 200. Seperti kami bilang, Mercedes-Benz GLA ini memiliki pangsa pasar yang sedikit berbeda dibandingkan dengan Mercedes-Benz GLB. Walaupun di akhir tahun lalu, Mercedes-Benz meluncurkan keduanya secara bersamaan, namun keduanya walaupun menggunakan basis yang sama, tetapi memiliki peruntukan yang sangat-sangat berbeda. Seperti diketahui, GLB dengan format 7-seaternya lebih ke arah market yang memilih mobil dengan logika, dan kecenderungan pemilihnya sudah berkeluarga. Sedangkan GLA, dia lebih ke emotional buyer, yang juga rata-rata pembelinya adalah anak muda. Yang justru uniknya malah GLA lah yang diproduksi di Indonesia. Nah, yuk kita bahas apa aja yang membedakan GLA dengan GLB yang sudah pernah kami review kemarin. Ya, kalau kalian lihat bagian depannya, hampir drastis sekali berbeda dengan yang GLB. Padahal keduanya sharing platform yang sama. Jadi, kalau kalian lihat di depan sini, dia memang hampir tidak seperti GLB yang memiliki scuff hood yang besar, yang lebih gagah, lebih kekar gitu ya, lebih besar di bagian sini, sehingga lebih membentuk ke arah SUV. Sedangkan kalau di ke arah crossover, yes, itu juga kelihatan dari bentuknya memang kayak sedikit lebih landai. Namun, jika dibandingkan dengan GLA yang previous gen, dia lebih gagah di sini. Ya, kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dia sudah lebih terlihat SUV-nya dibandingkan dengan yang GLA itu lebih ke arah crossover sekali, lebih ke arah hatchback yang dipasangin beberapa material yang crossover. Kalau ini udah lebih proper SUV, walaupun memang jika dibandingkan dengan saudaranya masih lebih terlihat ke arah crossover. Lampunya, dia LED DRL-nya persis dengan Mercedes-Benz yang SUV. Jadi ada dua dari atas ini dan juga dari atas ini. Bagus. Lampunya sudah proyektor LED, bagus. Depan sini juga sudah diberikan chrome yang dibalut dengan silver yang bagus, tidak berlebihan chrome-nya. Juga ada 3D grill ini, bagus. Sudah ada cornering sensor, semuanya sudah lengkap di depan sensor-sensornya. Sisanya memang dia lebih mirip ke arah A-Class yang jadi SUV. Tapi bagusnya tidak hanya diberikan aksesoris crossover biasa. Ini lebih proper SUV dibandingkan yang sebelumnya. Nah, pada versi yang sudah diproduksi di Indonesia, kini sudah menggunakan styling AMG Line, yang artinya pada bagian depan lebih agresif dengan adanya penggunaan bumper AMG. Namun memang fog lamp-nya justru menghilang. Pada bagian samping, kalian bisa lihat sendiri, sekarang memang dimensinya bertambah besar jika dibandingkan dengan GLA sebelumnya. Kini panjangnya mencapai 4.400 mm, yang artinya dia memang sudah setara SUV
medium SUV di Jepang. Dia bagusnya sekarang ya, walaupun memang di bagian depan tidak terlalu kekar, di bagian pilar sini nih dia kayak lebih naik ke atas gitu ya, supaya mendapatkan ruang di cabin yang lebih baik dan lebih terlihat proper SUV-nya dibandingkan dengan GLA sebelumnya yang lebih terlihat hatchback karena memang tidak ditinggikan bagian roof atasnya. Tapi memang kalau dibandingkan dengan GLB, dia terlihat jauh lebih kecil karena memang lebih pendek dimensinya dan juga lebih rendah secara overall dimensi. Tapi bagusnya dia lebih bentuknya kayak ala-ala HR-V gitu ya. Memang dia lawannya, rivalnya di kelasnya, dia melawan X1 dan Q3. Jadi memang bentuk-bentuknya rata-rata memang seperti ini, SUV atau crossover SUV lah, CUV. Dia bagusnya di samping sini dia juga sudah disematkan spion LED, sudah disematkan keyless entry, roof rail, dan velgnya juga bagus sekali. Bannya juga sangat bagus, konfigurasinya juga 255 R18. Yes, sudah 18 inci. Jadi ini kapasitas bannya juga cukup besar dan sudah menggunakan ban yang bagus, yaitu adalah Pirelli Scorpion. Untuk bagian samping, satu-satunya perbedaan yang versi CKD adalah penggunaan velg AMG yang memang membuatnya jadi semakin sporty. Pada bagian belakang, ini bagian favorit kami. Bahasa desainnya ganteng banget. Jujur harus kami akui, di antara rival-rivalnya dibandingkan dengan misalnya Q3 dan BMW X1, ini memiliki desain belakang yang paling ganteng sih menurut kami. Lampunya sudah ciri khas SUV Mercedes-Benz ya, yang kotak gitu, kotak 3D. Lampunya juga semua all LED. Walaupun sayang dibandingkan dengan rivalnya dia belum sequential, tapi bagus lah, masih sudah LED semua. Sudah ada lambang GLA 200 dan diberikan scope plate ini warna silver supaya kalau kita mengangkat barang dan masukkan barang tuh tidak menggores catnya, jadi bagus banget. Dengan aksen ini, namun memang sayang yang kami tidak suka adalah ya di Mercedes-Benz terbaru dan juga Audi ya sudah ikut-ikutan itu sudah menggunakan aksen knalpot palsu. Nih, sayang sekali. Tapi oke lah, untuk bagian desain kami suka sekali bagian belakang sini. Kalau kalian nikmatin ya, cantik sekali bahasa desainnya. Kapasitas bagasi GLA sendiri hanya 495 liter, yang artinya terkecil di antara rival-rivalnya. Untuk pelipatannya sendiri juga yang paling rumit, karena penempatannya cukup sulit dijangkau. Begitu terlipat, kapasitasnya meningkat menjadi 1420 liter, yang artinya tetap menjadi yang terkecil di kelasnya. Lanjut pada bagian kabinnya. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Oke? Kami lanjutkan. Di belakang sini, dia dibandingkan dengan GLA sebelumnya, dia jauh lebih baik. Secara legroom lebih baik. Ini posisi mengemudi kami ya, tinggi kami 175 cm. Nih, masih ada terdapat sekitar ya 8 jari legroom. Jadi bagus sekali. Bagus, dan juga footroomnya jauh. Ini footroomnya sangat tinggi, jadi kita bisa memasukkan kaki. Jadi di belakang sini juga sangat nyaman. Udah ada sedikit ruang penyimpanan sini, mungkin untuk apa ini ya? Kecil sekali. Sebenarnya ini mungkin diuntukkan untuk lubang AC, tapi karena memang GLA tidak ada lubang AC, dia jadi diberikan ruang yang ada karetnya sedikit ini. Dan di bawahnya sudah ada kantong kecil dan juga 2 soket USB-C 5 volt. Ya, overall di belakang sini yang membaik adalah ruang akomodasinya, yang mana legroom dan headroom juga membaik. Tapi sekarang di GLA ini tidak ada lagi opsi yang bisa mendapatkan panoramic sunroof. Di GLA yang generasi sebelumnya ada GLA 250 yang mana dia sudah mendapatkan panoramic sunroof. Kalau ini sayang sekali di GLA terbaru ini tidak ada opsi panoramic sunroof. Yang disayangkannya lagi, di varian CKD sekarang meski sudah menggunakan material yang bagus, campuran antara leather dan alcantara, tapi armrest baris kedua yang ada di varian CBU ini malah menghilang. Sayang sekali ya. Lanjut pada bagian depan. Ya, kalau kalian lihat bagian dashboardnya, ini dashboardnya sharing sekali, mirip semuanya di antara line-up yang berbasis dari A-Class. Mulai dari A-Class hatchback, A sedan, A35, GLB, CLA45, sampai GLA ini. Ini semuanya mirip ya, layarnya sudah layar 2 layar ini, 10,25 inch, bagus. Ini sudah MBUX,
yang mana dia sudah bisa Mercedes, dan juga sudah ada layar speedometer yang bisa kita ganti-ganti, progresif, klasik, dan sport. Bagus sekali, dan juga ada understated. Jadi bagus, lengkap, pengaturan juga lengkap, bisa menunjukkan assistance, efisiensi, navigasi bisa di sini. Dan layar MBUX-nya sendiri juga sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Namun Apple CarPlay dan Android Auto seperti layaknya di mobil-mobil yang kami review sebelumnya yang menggunakan MBUX, meskipun dia sudah layarnya full layar, tapi kelemahan dari MBUX adalah ketika kita colok Apple CarPlay, dia hanya akan ada di tengah saja. Di kanan dan kirinya ada bolongan hitam yang tidak bisa di-touch, yang mana itu cukup mengganggu ya, karena memang ini kenapa selalu begitu MBUX? Padahal MBUX selalu dipuji soal kecanggihannya karena memang sistem entertainment yang paling mudah digunakan. Tapi di MBUX Apple CarPlay selalu tidak yang full size, sayang sekali. Sisanya nothing much, mirip sekali semuanya. Tuas transmisi di sini. Di sini ada volume button. Ini trackpad kiri untuk mengganti-ganti di sini, trackpad kanan untuk mengganti speedometer. Di tengah sudah ada trackpad, sudah ada ruang penyimpanan ini, sudah ada 2 cup holder. Semua soketnya dari depan hingga belakang semua sudah USB-C, jadi memang sangat modern sekali. Sudah trackpad sini, sudah ada tombol untuk kamera dan mencari parkir, dan sudah ada tombol-tombol shortcut di sini dan tombol untuk menaruh tangan di sini. Memang semuanya tidak ada terlalu banyak perbedaan. Dan untuk pengaturan sendiri, kursinya sudah elektrik seperti biasa Mercedes-Benz selalu ada di sini, dan baik kiri maupun kanan dua-duanya sudah elektrik dan sudah ada 3 memory seat, bagus sekali. Rival-rivalnya tidak memiliki fitur seperti ini. Dan sudah ada thigh support yang mana menunjang kenyamanan ketika berkendara. Sisanya nothing much sih, masih sangat mirip sekali dengan basis-basisnya seperti A-Class, A-Sedan, CLA, yang lain-lain, GLB, mirip semuanya, hampir bisa dibilang salah satu dashboard lah. Tapi itu bukan hal buruk karena memang secara desain bagus sekali, apalagi ditambah dengan ambient light-nya. Nah, bagaimana soal mesinnya? Yuk kita lihat. Nah, ini dia mesinnya. Mesinnya memiliki mesin 1300 cc dengan turbo dan memiliki tenaga 163 horsepower dan torsinya 250 Nm. Tenaga itu dialirkan ke roda depan melalui transmisi 7G dual clutch transmission. Yes, dia sudah dual clutch transmission. Ada yang menarik dari mesin ini. Karena meskipun dia 1300 cc, dia dibandingkan dengan rival-rivalnya yang ada yang 1500, ada yang 1400, dia memiliki tenaga yang justru paling besar dibandingkan dengan rival-rivalnya. Ada yang 1400 hanya 150, ada yang 1500 hanya 136 horsepower. Tapi ini dia justru memiliki tenaga paling besar 163 horsepower dan torsinya 250 Nm. So, bagaimana rasa berkendaranya? Langsung saja kita kembali berkendara dengan mobil ini. Oke, kita kembali mengendarai si Mercedes-Benz GLA ini. Kami tadi di awal review bilang bahwa ada yang sedikit berbeda dibandingkan dengan Mercedes-Benz GLB di GLA ini untuk rasa berkendaranya. Mercedes-Benz GLA ini memang sharing platform dengan GLB, tapi set suspensinya, driving impressionnya, semuanya hampir terasa mobil yang sangat berbeda. Si GLA ini lebih cenderung mirip ke arah A-Class, A-Sedan, dan juga CLA, yang mana dia memang memiliki handling yang jauh lebih sharp. Dia ya agile sekali mobil ini. Ditambah lagi memang size-nya yang tidak terlalu besar, panjangnya hanya 4400 mm, yang artinya masih cukup compact jika dibandingkan dengan GLB. Walaupun dibandingkan dengan generasi sebelumnya ini sudah jauh lebih besar, tapi tetap saja mobil ini masih tetap agile seperti pendahulunya, dan juga nikmat untuk dikendarai, jauh lebih fun to drive jika dibandingkan dengan Mercedes-Benz GLB. Tapi memang ada yang harus dibayar untuk mendapatkan handling yang sangat menyenangkan itu. Ride quality-nya. Ya, meski walaupun ya set support mobil ini bagus, pengaturan kursinya juga sudah lengkap dengan elektrik, tapi tetap saja ride quality dari mobil ini terasa kurang senikmat Mercedes-Benz GLB. GLB somehow empuk sekali, bandingannya sangat nyaman. Terus juga ya memang lebih ke family oriented, walaupun memang tidak se-fun to drive ini, tapi terasa ride quality-nya lebih baik di Mercedes-Benz GLB. Walaupun GLA ini bukan yang buruk sekali, tapi sayang sekali jika dibandingkan dengan saudaranya, somehow terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Terasa sekali kami membawanya.
Ada yang selalu kami salut dengan Mercedes-Benz. Karena even entry level SUV mereka yang SUV termurah mereka, sistem safety di mobil ini benar-benar tetap juara. Mulai dari blind spot monitoring, rear cross traffic alert, active brake assist, assistance yang bisa kita lihat di sini, jadi bisa mengukur jarak dengan mobil yang ada di depan kita. Jadi kayak ada semacam radar, walaupun belum ada adaptive cruise control ya, masih sebatas cruise control. Itu sudah ada di mobil ini. Jika dibandingkan dengan rival sekelasnya yang harganya tidak jauh berbeda, dia bahkan ada yang belum ada cruise control. Itulah yang kami selalu salut dengan Mercedes-Benz. Karena secara fitur, dia nggak main-main, walaupun harganya mirip-mirip, tapi dia selalu menanamkan fitur yang jauh lebih baik dibandingkan dengan rival-rivalnya. Sehingga itu pastinya akan mempermudah menggunakan mobil ini. Jadi baik penggunanya itu akan tetap selalu merasa aman. Karena sistem safety-nya yang pasti selalu banyak ya. Ada keuntungan dari penggunaan mesin 1300cc turbo yang tergolong kecil ini pada mobil yang juga dimensinya lebih kecil jika dibandingkan dengan GLB. Yaitu pada efisiensinya. Karena di dalam kota, ia mampu mencatatkan angka 12,7 km per liter, dan untuk rute luar kota mampu mencatatkan angka 20,9 km per liter. Itu angka yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana soal akselerasinya? Langsung aja kita tes. Mobil ini memiliki 4 mode berkendara, yaitu adalah Eco, Comfort, Sport, dan Individual. Tapi untuk mendapatkan akselerasi terbaik, kita rubah dulu ke mode Sport. Ya, udah, kita injak gas dan rem, and go. Tarikannya lumayan ya. Dan 100. Ya, 0 sampai 100 dapat dituntaskan dengan mobil ini di 8,8 detik. Yes, itu artinya dia sedikit lebih baik dibandingkan dengan saudara sebasisnya yaitu Mercedes-Benz GLB, dan juga sedikit lebih baik dibandingkan rival-rivalnya Q3 dan juga BMW X1. Oke, bisa disimpulkan bahwa Mercedes-Benz GLA ini memang memiliki pasar yang berbeda dengan GLB. Meski keduanya menggunakan sebasis, tapi memang peruntukannya dari kedua mobil ini sangatlah berbeda. Yang satu untuk family car, orang yang ingin memiliki space yang lebih. Yang ini ingin memiliki fun to drive dan juga lebih ke arah anak muda yang ingin mendapatkan mobil yang jauh lebih stylish dibandingkan dengan si GLB. Karena memang Mercedes-Benz memiliki line up yang sangat banyak sekali di Indonesia. Mulai dari yang paling kecil seperti A-Class hatchback, sampai yang memiliki Mercedes-Benz V-Class, Sprinter, ada AMG juga ada AMG GT. Jadi memang Mercedes-Benz karena sebagai pabrikan brand mobil pertama di dunia, dia tahu betul marketnya di mana saja dan tahu betul bagaimana menyasar dan segmentasi tiap pasarnya. Jadi dengan GLA ini, ia tahu kemana akan menjual mobil ini. Oke, itu aja dari review kali ini. Terima kasih sudah menonton. Gue Reza Rever. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Oh ya, kami juga akan ada website, dan di sana bisa menjadi platform untuk kalian membeli mobil baru maupun mobil bekas. Dan link kami taruh di deskripsi di bawah ya. Oke, sampai ketemu lagi di review berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.